sebuah kitab kuno ditemukan, dan isinya mengguncang dunia. Injil Barnabas dilarang, disembunyikan, dan ditolak oleh gereja, menuliskan bahwa Yesus tidak pernah disalib dan justru meramalkan datangnya seorang nabi bernama Muhammad. Jika ini benar, maka seluruh fondasi sejarah agama bisa runtuh. Lalu, kenapa kitab ini tak pernah diajarkan? Apa yang disembunyikan dari kita selama ini? Di sebuah ruang bawah tanah perpustakaan tua di Eropa, tersembunyi di balik tumpukan naskah berdebu, para peneliti menemukan sebuah manuskrip yang membuat mereka terpaku. Lembaran kulit tua berbahasa Italia itu tidak hanya berbeda, tapi berani menentang keyakinan yang telah dipercaya jutaan manusia selama berabad-abad. Nama kitab itu Injil Barnabas, sebuah Injil yang tidak pernah diajarkan di gereja, tidak dibahas di sekolah, dan bahkan dianggap terlarang oleh sebagian besar otoritas Kristen. Apa isi dari Injil misterius ini? Mengapa ia begitu ditakuti, bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap keimanan umat Kristiani? Dan yang paling mengejutkan, bagaimana mungkin kitab ini memuat nama Muhammad ratusan tahun sebelum beliau lahir di Mekah? Pada awal abad ke-18, beberapa salinan Injil Barnabas dilaporkan muncul di Italia dan Spanyol. Namun, penemuan paling menghebohkan terjadi tahun 2000-an, ketika otoritas Turki mengamankan sebuah manuskrip kuno dari penyelundup barang antik. Kitab itu diyakini sebagai Injil Barnabas, tertulis dalam bahasa Aram dan ditaksir berusia lebih dari 1.500 tahun. Pemerintah Turki menyimpannya dengan sangat ketat. Bahkan, Vatikan sendiri dikabarkan mengajukan permintaan khusus untuk melihat isi manuskrip tersebut. Lalu, apa yang membuat kitab ini begitu kontroversial? Dalam salah satu babnya, Injil Barnabas menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke langit, dan seseorang lain diserupakan dengan dirinya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan doktrin Kristen, namun justru sejalan dengan ajaran Islam. Lebih dari itu, Injil ini juga menyebut-nyebut kedatangan Rasul terakhir dengan nama yang sangat jelas, Muhammad. Tak heran, sejak kemunculannya, Injil Barnabas langsung dicap palsu dan bid'ah oleh banyak teolog Kristen. Namun sebagian peneliti independen justru meyakini bahwa kitab ini bisa jadi merupakan salah satu versi asli sebelum diubah dalam Konsili Nicea tahun 325 M. Banyak yang percaya Injil ini sengaja dihapus dari daftar Injil resmi karena isinya tidak sejalan dengan arah politik dan keagamaan Romawi saat itu. Jika benar Injil Barnabas adalah catatan asli dari murid Yesus sendiri, maka dunia harus bersiap menghadapi ulang total terhadap sejarah spiritualnya. Namun, pertanyaannya, apakah kitab ini benar-benar ditulis oleh Barnabas, atau hanya rekayasa abad pertengahan yang dibungkus teori konspirasi? Setelah berabad-abad tersembunyi dan ditolak dari daftar Injil resmi, kini kita akan melihat langsung isi dari kitab yang disebut-sebut sebagai Injil paling kontroversial dalam sejarah. Injil Barnabas, kitab yang menyebut Yesus bukan Tuhan, yang menyebut penyaliban hanyalah ilusi, dan yang paling mencengangkan, menyebut secara gamblang nama Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Kitab ini terdiri dari 222 pasal, ditulis dalam gaya naratif, mirip dengan Injil Matius atau Lukas, namun dengan beberapa perbedaan mencolok. Yesus dalam Injil Barnabas digambarkan bukan sebagai anak Tuhan, melainkan sebagai nabi utusan Tuhan yang dengan tegas menolak penyembahan terhadap dirinya. Dalam pasal 70, Yesus bahkan berkata, "Aku hanyalah manusia fana, dan kamu tidak boleh menyembahku." Ini tentu bertolak belakang dengan Injil-Injil resmi yang dikenal umat Kristiani hari ini. Bagian paling kontroversial dari Injil Barnabas adalah kisah penyaliban. Menurut kitab ini, Yesus tidak pernah disalib. Sebaliknya, Yudas Iskariot, pengkhianatnya, diserupakan dengan wajah Yesus, dan dialah yang akhirnya disalib di hadapan publik. Dalam pasal 216 tertulis, Allah
menyelamatkan Yesus dan mengangkatnya ke surga. Pernyataan ini sejalan dengan keyakinan dalam Islam yang menyebut bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak wafat di tiang salib, melainkan diangkat oleh Allah. Namun, yang membuat Injil ini semakin menjadi sorotan adalah bagian tentang kedatangan seorang rasul besar setelah Yesus. Dalam pasal 97, Yesus dikisahkan berkata kepada murid-muridnya, "Dan nama Sang Mesias yang akan datang setelahku adalah Muhammad." Tidak hanya menyebut namanya, Injil Barnabas juga menggambarkan Muhammad sebagai nabi akhir zaman yang akan membawa ajaran kebenaran bagi seluruh umat manusia. Terlepas dari kontroversinya, Injil Barnabas juga berisi banyak ajaran moral tentang kasih sayang, menahan amarah, menjauhi kemewahan dunia, dan hidup dalam keikhlasan. Namun, ajaran-ajaran ini dibingkai dalam pandangan yang sangat dekat dengan Islam. Tidak ada dosa warisan, tidak ada Trinitas, dan hanya satu Tuhan yang esa. Isi Injil Barnabas memang mengguncang karena secara tidak langsung mendukung narasi Islam tentang Yesus dan kerasulannya. Tapi hal inilah yang membuat banyak kalangan meragukan keasliannya. Benarkah Injil ini ditulis oleh Barnabas, murid Yesus sendiri, ataukah hanya karangan seseorang di abad pertengahan untuk menyebarkan agenda tertentu? Setelah mengetahui isi dan misteri di balik Injil Barnabas, kini muncul pertanyaan besar, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap kitab yang disebut-sebut membenarkan ajaran Nabi Muhammad ini? Apakah umat Islam menganggap Injil Barnabas sebagai kitab suci, ataukah hanya sekadar bukti pendukung terhadap ajaran Al-Quran? Dalam Islam, diakui bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 46. Dan kami telah memberikan kepadanya, Isa, Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Namun, Islam juga meyakini bahwa Injil yang asli telah banyak diubah oleh tangan manusia dan tidak lagi murni seperti saat diturunkan. Karena itu, Injil Barnabas yang isinya sejalan dengan ajaran Islam oleh sebagian kalangan Muslim dianggap lebih dekat dengan Injil asli yang pernah diturunkan Allah. Sebagian ulama dan cendekiawan Muslim memandang Injil Barnabas sebagai naskah penting yang membuka mata banyak orang akan manipulasi sejarah agama. Kitab ini menjadi semacam dukungan luar terhadap keyakinan Islam tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Namun, tidak semua ulama menganggapnya sebagai sumber ajaran, karena Islam sudah memiliki Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan paling otentik, maka Injil Barnabas tidak dijadikan pedoman hukum atau akidah. Bagi banyak Muslim, Injil Barnabas bukan tentang mencari kitab baru, melainkan tentang membuktikan bahwa kebenaran Islam telah disebut-sebut, bahkan dalam naskah yang lama disembunyikan. Nama Nabi Muhammad yang muncul dalam Injil Barnabas sering disebut sebagai bukti bahwa risalah Islam bukan ajaran baru, melainkan kelanjutan dari pesan tauhid yang sudah disampaikan para nabi sebelumnya. Meski bukan bagian dari kitab suci dalam Islam, Injil Barnabas tetap menjadi bagian penting dalam diskusi antaragama. Ia menjadi semacam jendela yang memperlihatkan betapa rumit dan dalamnya sejarah pewahyuan yang kini jadi keyakinan miliaran manusia. Injil Barnabas bukan hanya sebuah kitab yang hilang dari sejarah, tapi juga sebuah naskah yang dilarang dan disembunyikan selama berabad-abad oleh kekuatan besar gereja. Pertanyaannya, mengapa sebuah kitab yang membahas Yesus dan menyebut Nabi Muhammad ini dianggap bahaya hingga harus dilarang? Apa yang sebenarnya ditakuti oleh otoritas keagamaan Kristen? Sejak Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, Gereja Katolik mengambil alih standar ajaran Kristen yang resmi. Dalam pertemuan itu, hanya 4 Injil yang dianggap sah: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semua kitab lain yang tidak sesuai dengan doktrin resmi, termasuk Injil Barnabas,